Mbak buka Markus pasal 11 ayat 12. Siapa Yesus itu yang sebenarnya? Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Stop dulu. Konteks di Bible di sini diajarkan Ipung sok-sokan ngomong konteks ya. Padahal dia mungkin belum ngerti apa itu konteks. Lanjut deh. bahwa Yesus sebagai Tuhan. Coba minta tolong Mbak, rubah kata Yesus menjadi kata Tuhan, coba. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Iya. Apakah matching tidak Tuhan dengan sifat lapar? Matching tidak? Tidak. Tidak, karena itu muhal. Muhal itu adalah bertentangan dengan sifat ketuhanan. Anda baru menyaksikan bagaimana Ipung Atria mengatakan tentang Tuhan lapar. Kok bisa? Itu kan bertentangan katanya ya. Bertentangan sekali. Mbak. Nah, saya tertarik langsung dengan respon dari Mbak Omilia ini yang kemudian terhentak begitu ya. Iya ya, kok Tuhan lapar, seakan-akan kayak dia baru, kok baru ngeh begitu ya. Nah, saya sebelum ngomong tentang yang bertentangan, siap-siap Anda kepanasan ini ya. Kaum polemikus ini ya. Kaum lompat pagar. Ketika Anda bilang Tuhan bertentangan, atau ini bertentangan dengan karakter Tuhan, di mana Tuhan anggapannya maha kuasa, mana mungkin Tuhan itu lapar, maka saya mau kasih tahu kepada Ustadz Ipung, Anda ambil kaca lebar-lebar. Ketika Anda bilang ini mughal ya, bertentangan dengan sifat ketuhanan. Saya tidak ambil kesimpulan seperti Ipung Atria. Tapi saya mau bertanya nih, Anda jawab nih ya. Anda tolong jawab. Dalam surah Al-Imran ayat 54. Di situ dikatakan, mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah, perhatikan ini, sebaik-baik pembalas tipu daya. Oke, saya jelasin konteksnya atau asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah ini adalah ayat yang diturunkan ketika berkomentar atau penjelasan terhadap peristiwa Isa yang disebutkan diserupakan. Jadi konteksnya itu adalah bagaimana Allah menyebutkan bahwa orang Yahudi itu melakukan tipu daya dengan mau menyalibkan Isa. Dan kita tahu dalam kepercayaan Islam bahwa Nabi Isa itu tidak benar-benar disalibkan, melainkan diselamatkan oleh Allah. Nah, yang disalibkan siapa? Ada seorang yang diserupakan. Nah, ayat dari surah 354 ini yang menyebutkan bahwa orang kafir, yaitu orang Yahudi itu membuat tipu daya. Maka Allah membalas tipu dayanya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saya baca baik-baik. Allah disebutkan membalas tipu daya. Pembalas tipu daya ya. Membalas tipu daya. Dengan melakukan, apakah kalau begitu Allah membalas tipu daya dengan melakukan tipu daya terhadap orang Yahudi? Karena pembalas tipu daya saya kira berarti Yahudi diperdaya, atau orang-orang Yahudi diperdaya dengan menyalibkan orang yang diserupakan Isa. Jadi orang Yahudi kecelek. Mereka menganggap menyalibkan Isa, tapi ternyata mereka diperdaya karena disebut di sini Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pertanyaannya, apakah kalau begitu Allah membalas tipu daya dengan melakukan tipu daya? Itu pertanyaan saya. Ya. Apakah ini mughal? Apakah ini bertentangan? Ya, kita tahu sama-sama bahwa saya sangat yakin bahwa umat muslim, teman-teman kita akan berkata Allah tidak mungkin melakukan tipu daya. Saya yakin itu. Ya, karena saya pikir harusnya demikian. Harusnya begitu. Tetapi kalau dari ayat ini, apakah kita bisa memberikan sebuah indikasi bahwa sebaliknya? Harusnya kan Allah tidak menipu kan? Tidak melakukan tipu daya kan? Harusnya demikian. Tapi kenapa seakan-akan ada indikasi sebaliknya? Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Ipung Atria mengatakan bahwa ini nggak matching, masa Tuhan lapar? Ya, saya balikin lagi ke sini. Kalau begitu indikasinya bagaimana? Tolong Anda jawab. Dan Anda harus konsisten dengan apa yang menjadi
argumen Anda. Tapi begini, kita orang Kristen tidak akan lari dari apa yang menjadi permasalahan yang dimunculkan. Tentu saya pikir layak juga bertanya seperti Ipung Atria. Kalau begitu, keesokan harinya sesudah Tuhan katanya dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Orang Kristen atau kita sebagai orang Kristen akan menjawabnya begini, ya nggak usah lebay. Orang Kristen tuh memahaminya adalah bukan soal Tuhan merasa lapar, tapi perhatikan ini baik-baik. Keesokan harinya sesudah Yesus, saya kasih tanda kurung, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi Anda harus memahami atau mengerti bahwa kekristenan itu melihat Yesus itu sebagai pribadi Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Artinya, dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Oke, saya ulang ya. Keesokan harinya, sesudah Tuhan yang mengambil rupa manusia itu dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, maka Tuhan yang mengambil rupa manusia itu merasa lapar. Masalahnya apa? Karena dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dan kalau dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, ya kenapa kalau dia lapar? So what then? Sama halnya kayak Tuhan yang mengambil rupa manusia itu jalan kaki. So what? Dia jalan kaki karena dia dalam rupa manusia. So what? Gitu loh. Masalahnya apa? Tuhan yang dalam rupa manusia itu, misalnya lagi mengajar ngomong kepada murid-muridnya. So what? Tuhan yang mengambil rupa manusia sedang ngajar, so what? Tuhan yang mengambil rupa manusia, misalnya sedang tidur, so what? Dia dalam rupa manusia dan dia tidur, so what? Gitu loh. Dan sama halnya Tuhan yang mengambil rupa manusia, lapar, so what? Kenapa? Masalahnya apa? Ini bukan soal Tuhan lapar, tapi ini Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan yang menjelma jadi manusia. So what? Begini loh, saya selalu suka sebal ketika orang Kristen itu kayak kayak nggak percaya diri dengan kedalaman teologinya. Anda tahu bahwa kekristenan itu semakin kita pelajari, semakin kita menemukan keindahannya. Kekristenan itu semakin kita pelajari, semakin kita tuh, kalau saya semakin merasa nggak ada apa-apanya. Saya semakin merasa begitu indahnya jadi seorang yang berjumpa dengan Kristus dan kebenaran. Itu indah sekali. Anda akan menemukan bahwa segala kebenaran diri Anda itu ditelanjangi habis-habisan oleh kebenaran Kristus. Segala kemampuan yang kita pikir kita bisa rely on atau sandarkan padanya, itu benar-benar tidak ada artinya di hadapan Kristus dan kebenarannya. Kedalaman teologi Kristen itu begitu luar biasa, makanya sampai saya akan bilang, apa masalahnya? Kalau Tuhan yang merupa manusia itu merasa lapar, apa masalahnya? Kenapa? Karena orang Kristen, salah satu teologi primernya orang Kristen adalah inkarnasi. Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dan menurut kitab Ibrani dikatakan dia, Yesus Kristus itu seumpama imam besar, perantara kita dengan Bapa, yang bukan tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Saudara perhatikan ini baik-baik. Bahkan dikatakan dia merasakan kelemahan kita. Kalau Anda mau bilang lapar itu sebagai kategori kelemahan, oke. Dia merasakan kelaparan, dia merasakan kesedihan, dia merasakan duka cita, dia merasakan kelemahan. Dia Tuhan yang merasakan kelemahan. Kenapa begitu? Karena itu menjadi inspirasi bagi orang Kristen untuk menghidupi, berhadapan dengan kelemahan. Dengan cara apa? Ayat ini bilang begini, Yesus telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Saya mau kasih tahu bahwa orang Kristen punya alasan untuk bisa bersikap benar sekalipun berhadapan dengan kelemahan. Sama seperti Yesus tetap memilih kebenaran sekalipun berada dalam kelemahan, bahkan sampai dalam pengorbanan. Jadi kalau Anda ada orang Kristen hari ini, Anda sedang berhadapan dengan kelemahan. Sakit penyakit kah? Kelemahan tubuh kah?
permasalahankah? Anda sedang difitnah orang, Anda sedang dibully orang, Anda sedang dianiaya. Saya mau kasih tahu, Yesus telah mengalaminya. Dan dia tidak mundur sedetik pun, sejengkal pun dia tidak mundur. Tapi dia menghadapinya dan terus berfokus matanya kepada agenda Bapa di surga, yaitu karya keselamatan yang harus dilakukan. Jangan mundur, jangan lemah. Tuhan kuatkan, karena dia adalah imam besar kita yang merasakan kelemahan kita. Tapi dia juga dicobai, tapi dia tidak pernah berubah dosa. Dia terus maju melayani Tuhan. Anda pun bisa.